Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, untuk saudara yang belum, saya mohon untuk klik itu subscribe ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Juga please klik like serta klik itu tanda lonceng notifikasi serta share kepada sebanyak orang mungkin. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin membantu, mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui alamat bank yang ada di depan halaman daripada video ini. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Kristen Rasuliah ini, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus dan minta didaftar pada program katekisasi nasional melalui online. Dan kalau saudara ingin belajar lebih formal, kami punya sekolah teologi yang ini sudah gelombang ketiga, tetapi sekolah teologi online, jadi semacam kursus online. Saudara bisa menghubungi Bapak Arsenius Thomas Matulesi, yang alamatnya juga ada di depan itu. Dan kami punya banyak buku-buku baru, ini saudara bisa... Ini buku yang terbaru ada, dan buku-buku yang lain tentunya yang masih ada yang kami terbitkan. Ini juga, serta ini. Saudara bisa berkontak Ibu Theodora, yang nomor HP-nya juga ada di depan itu. Kalau saudara ingin berkunjung kepada salah satu paroki kami atau ke salah satu dari komunitas kami yang ada di beberapa tempat yang barangkali dekat dengan tempat saudara, saudara bisa lihat akhir daripada video ini nanti akan dimunculkan alamat-alamatnya dan nomor teleponnya. Baik, pertanyaan dari saudara Begu Ganjang. Yang ada 4 pertanyaan di situ yang baru saya rekam 3 kemarin. Ini saya jawab pertanyaan yang keempat. Romo minta tolong tanggapannya tentang gereja yang dari Korea yang mengajarkan Tuhan Ibu. Gereja Mormon dalam perjamuan kudus tidak memakai anggur tapi air saja. Dan ajaran saksi Yehova tentang jemaatnya yang tidak makan roti dan minum anggur waktu Ekaristi, yang memakan hanya sebagian saja. Terima kasih menyusahkan Romo, semoga sehat selalu, selamat Paskah ya. Ya, terima kasih, di Paskah sudah lewat tahun lalu ya, ini karena saudara mengirimkan tahun lalu, tahun 2021. Maaf, baru bisa saya jawab sekarang. Baik, tentang gereja yang dari Korea yang mengajarkan Tuhan Ibu. Tidak ada dalam ajaran kekristenan, di dalam ajaran Alkitab maupun dalam ajaran Gereja Ortodoks Timur yang mengajarkan bahwa ada Tuhan yang berkelamin, baik kelamin wanita maupun kelamin pria. Sebab Tuhan itu bukan manusia dan tidak bisa disamakan dengan manusia. Coba kita baca di dalam Hosea pasalnya yang ke-9 ayat 11. 11 ayat 9 terbalik. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Allah dan bukan manusia, makanya dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada yang sama seperti engkau. Sebab Allah tidak dapat dilihat, tak seorang pun pernah melihat Allah, dan tak seorang pun dapat mengerti Allah. Bahkan ketika Allah disebut Bapa, itu yang dimaksud juga bukan masalah jenis kelamin. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Nah, kalau ada Allah Ibu kan ada 2 sekarang. Ya kan? Padahal kita mengatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi nggak ada partnernya, Allah Ibu, nanti Allah Ponaan, Allah Tante, Allah nggak ada. Nah, bahkan kata Bapak ini pun tidak menunjuk jenis kelamin. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pasangan yang namanya
Tuhan Ibu atau Allah Ibu. Mengapa dia disebut sebagai Bapa? Kita baca dalam ayat itu lagi. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang daripadanya, Allah itu bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dia disebut sebagai Bapa sebab dia sebagai sumber dari segala ciptaan. Dia sumber dari segala sesuatu, dari kehidupan, dari makhluknya. Bahkan sumber daripada firman-Nya sendiri yang keluar dari dalam dirinya. Itulah sebabnya dia disebut Bapa. Oleh sebab itu tidak ada partnernya Tuhan Ibu. Itu ajaran sesat. Dalam ajaran Kristen tidak ada Allah hanya satu, disebut Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu yang daripadanya firman berasal, yang di dalamnya rohnya juga tinggal. Itulah sebabnya gambaran tentang kebapaan dan keibuan itu terkandung satu di dalam diri sang Bapa ini. Kita baca di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Oke. Sebelum gunung-gunung dilahirkan. Maksudnya diciptakan. Dan di sini diucapkan dilahirkan seolah-olah Tuhan melahirkan gunung-gunung itu, padahal melahirkan itu fungsinya ibu. Tapi ini gambaran, bukan betul-betul Tuhan melahirkan mengandung gunung dalam perutnya lalu melahirkan seperti seorang ibu. Tidak, ini hanya gambaran. Menggunakan bahasa feminin. Karena daripada Tuhanlah terlahirnya gunung-gunung atau terciptanya gunung-gunung. Terus? Dan bumi dan dunia diperanakan. Diperanakan itu fungsinya Bapa. Jadi gambaran sifat ibu dan sifat Bapa berada dalam Allah yang satu yang disebut Bapa. Berarti ini tidak berbicara tentang jenis kelamin. Oleh karena itu kalau ada ajaran ngakunya Kristen, tapi mempercaya ada Allah Sang Ibu atau Tuhan Ibu, itu jelas ajaran sesat yang tidak sesuai dengan data kitab suci. Allah tidak bisa digambarkan, Allah tidak dapat disamakan apapun, dan seorang pun tak pernah melihat Allah. Allah tidak kawin, Allah tidak beranak, memperanakkan dalam arti kawin-mawin. Kalau Yesus disebut anak Allah karena dia firman-Nya yang keluar dari dirinya, bukan karena Allah kawin. Makanya tidak ada Allah Ibu atau Tuhan Ibu. Jelas ya saudara ya. Nah kalau agama lain sih terserah, itu bukan, ya memang bukan Kristen gitu loh ya. Kalau mereka percaya ada Allah perempuan dan lain-lain, itu urusan mereka, bukan ajaran Kristen. Tetapi kalau ngaku Kristen dan itu disebarkan di antara orang Kristen, hati-hati, itu ajaran sesat yang kita tidak terima sebagai orang Kristen. Karena Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Sebutan Bapa artinya asal-usul. Dan gambaran tentang kefemininan dan kemaskulinan dalam Allah itu juga itu hanya bahasa kiasan. Daripadanya gunung-gunung dilahirkan dan dunia diperanakkan. Itu bahasa feminin dan maskulin, tetapi tidak betul-betul kita percaya ada Allah perempuan, itu tidak ada. Sudah ya saudara? Nah itulah jawaban saya. Yang kedua, pertanyaan saudara, gereja Mormon dalam perjamuan kudus tidak memakai anggur tapi air saja. Ya jelaslah itu bertentangan dengan fakta dari kitab suci itu sendiri. Coba kita baca Lukas ya, pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Isinya cawan itu apa? Ayat yang ke-18. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Hasil pokok anggur.
Berarti dia sedang berbicara tentang anggur. Dalam cawan itu ada anggur. Ya. Dan bahwa memang yang dipakai itu adalah anggur, bukan jus. Itu terbukti ketika terjadi penyelewengan atas praktek ini di dalam gereja Korintus, di mana dikatakan kesempatan minum anggur itu digunakan untuk melakukan gelojok. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan juga sampai ia datang. Oh ya. Nah, ini cawan apa? Anggur kan, kalau kita lihat tadi. Ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Nah, ini penyelewengan yang terjadi waktu itu, terus? Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Gimana kalau jus bisa mabuk? Bukan jus anggur, ya memang anggur yang fermentasi. Bagaimana air putih bisa membuat orang mabuk? Jadi dari sini jelas bahwa gereja mula-mula, gereja purba, kitab suci sendiri mengatakan ya memang yang digunakan anggur. Sehingga penyelewengannya bisa membuat orang mabuk. Jadi yang ditantang, yang dilarang oleh kitab suci bukan masalah minum anggurnya. Anggurnya sendiri tidak ada haram, tetapi kemabukannya, efek daripada anggur itu yang membuat orang itu kehilangan pikiran dan lain-lain. Kemabukan dan pesta pora itu yang dilarang oleh kitab suci. Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang ditentang oleh kitab suci dan dilarang dilakukan adalah mabuk. Tapi kalau tidak mabuk, ya tidak ada ketetapan dalam kitab suci itu haram atau tidak. Kemabukannya itu. Karena kitab suci mengajar tidak ada makanan atau benda yang haram pada dirinya sendiri. Bagi orang yang menganggap itu haram, itulah haram baginya. Kata kitab suci demikian. Oleh karena itu, menggunakan perjamuan kudus dengan air saja itu bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Yesus, bertentangan dengan praktek gereja purba, dan bertentangan dengan praktek gereja purba ortodoks yang sejak zaman purba yang digunakan ya anggur memang sampai sekarang. Jadi praktek inovasi, praktek yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Itu merupakan sikap ekstrim terhadap anti anggur mungkin itu. Sehingga mereka menggunakan air putih itu. Padahal kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Tolong bacakan. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu. Janganlah minum air saja, tapi tambahkanlah anggur sedikit. Untuk obat di sini. Nah ini kalau anggur jus mana untuk obat itu minuman saja. Yang bisa menjadi obat kalau di situ ada bahan kimianya, di situ ada fermentasinya. Berarti ini memang anggur yang ada raginya gitu loh. Dan Paulus jelas menyuruh Timotius jangan minum air saja tapi anggur saja. Berarti tidak ada larangan minum anggur itu untuk tujuan-tujuan bukan untuk kemabukan. Untuk obat boleh. Untuk pergaulan sosial yang memang orang Israel karena waktu itu belum ada teh, belum ada kopi. Maka anggur itu yang digunakan untuk menyuguh tamu. Yang dilarang adalah kemabukan. Bukan minum anggurnya itu sendiri. Apalagi cuma sedikit gitu kan. Maka dikatakan minumlah anggurlah sedikit. Dalam perjamuan kudus pun tidak boleh sampai ada kemabukan. Dikritik tadi kan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 21 tadi. Penyelewengan itu. Coba kita baca lagi dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20-21. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya, mereka berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Karena apa? Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Ya, oke. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Oke. Jadi itu akhirnya dipikir kayak pesta biasa, bukan sesuatu yang sakral gitu loh. Jadi saya dengar katanya ada di daerah-daerah tertentu, kalau ada seorang mau berkhotbah, karena takut menghadiri jemaat,
Mabuk dulu itu keliru. Bagaimana mau khotbah mabuk-mabuk? Karena mabuk itu dilarang oleh kitab suci. Tapi ekstrimnya akhirnya tidak meminum anggur sama sekali, seperti prakteknya gereja Mormon, ya keliru juga. Karena Yesus tidak memerintahkan untuk dalam perjamuan untuk meminum air, tapi anggur. Dan di dalam 1 Korintus 5 ayat 2-3 tadi jelas dibedakan air dan anggur. Jangan minum air saja, tapi minum anggur sedikit. Jelas ya? Selanjutnya, dan ajaran saksi Yehova tentang jemaatnya yang tidak memakan roti dan minum anggur waktu Ekaristi. Nah ini juga, karena saksi Yehova itu merupakan pecahan di dalam gereja Protestan, di dalam dunia Protestan, maka mereka membawa cara-cara pikir yang perjamuan kudus itu hanya lambang. Lambang apa? Lambang kematian Yesus. Oleh karena itu hanya dirayakan pada tanggal 14 Nisan, bulan Ibrani, yang menurut perhitungan itulah saat matinya Yesus. Nah, karena itu hanya lambang, hanya kenang-kenangan, maka ya kalau kita kenang-kenangan 17 Agustus kan tidak melakukan kenang-kenangan setiap tanggal kan, enggak kan? Harus tanggal 17 Agustus itu gitu kan. Kenangan hari kemerdekaan. Dan tidak mungkin setiap tanggal 17 apa saja kita merayakan, enggak, karena itu kenangan. Demikianlah orang-orang saksi Yehova memahami, karena itu hanya kenangan. Maka itu hanya dilaksanakan pada hari matinya Yesus, yaitu tanggal 14 Nisan. Itu satu. Oleh karena itu perjamuan kudusnya ya dilakukan tanggal itu, 14 Nisan itu kalau mereka mengadakan konferensi besar. Biasanya itu. Yang kedua, orang saksi Yehova percaya bahwa yang akan masuk surga itu hanya kaum terurap. Kaum yang diurapi. Dan menurut mereka jumlahnya hanya 144.000 yang dari kitab Wahyu itu. Ya. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-4. Tolong bacakan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi ini orang yang diselamatkan. Inilah orang yang masuk surga. Jumlahnya 144.000. Padahal kaum terurap itu dipilih dari kata mereka. Akhir zaman itulah selesai pada tahun 1945 pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, kalau memang betul orang itu lahir tahun itu, ya jumlahnya udah mati semua dong kalau gitu. Siapa bisa mengatakan mereka kaum terurap? Dan ini yang itu kan orang Israel, mereka orang Israel. Anggota saksi Yehova yang jumlahnya 144.000 ini loh, orang Israel. Ini adalah merupakan simbol umat Israel, itu simbol umatnya Allah. Dan juga di sini ada umat Israel yang tidak terhitung loh. Coba kita lihat. Suku apa yang tidak ada? Suku Dan. Suku Dan tidak ada di sini. Ya kan? Berarti ini kan bukan, ini simbol. Dan kalau betul yang masuk surga itu hanya 144.000, bertentangan dengan ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berapa jumlahnya? Tak terhitung, bukan hanya 144. Di mana mereka? Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Nah, tahta itu di mana? Di surga. Berarti yang masuk surga tidak terhitung jumlahnya. Umat Allah yang baru itu. Berarti jelas tafsiran mereka tentang Wahyu pasal 7. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 itu keliru. Terlalu literalistik dan akhirnya menjadi keliru justru.
Dan hanya orang-orang ini saja yang ambil, sehingga orang-orang yang lain yang bukan kaum yang diurapi atau kaum terurap itu tidak bisa ambil perjamuan kudus. Itulah sebabnya umatnya Saksio sebagian besar tidak ambil perjamuan kudus. Ya, karena itu pertama dianggap sebagai kenangan, dan yang kedua yang boleh terima itu hanya kaum terurap. Dari kacamata iman Kristen, ya itu nggak benar. Sebab kita diberitakan justru perjamuan kudus itu adalah merupakan sarana penyatuan kita dengan Kristus. Maka itu berlaku bagi semua orang yang percaya yang sudah dibaptiskan. Kita baca 1 Korintus pasal yang pasal yang ke-10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Ini sarana memang bersekutu dengan darah Kristus, dan sarana menyatu dengan misteri dari penebusannya, yaitu darahnya yang tercurah. Dan teruskan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan dan tubuh penyatuan Kristus? dengan tubuhnya yang sekarang mulia di surga itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Karena saya minum dagingku dan minum darahku dalam perjamuan, dia tinggal dalam aku di dalam dia. Berarti ini kan berlaku untuk siapa saja. Sebab kata-katanya barang siapa. Bukan hanya orang terurap saja. Dan ini tidak katakan sebagai kenangan, tetapi sarana penyatuan dengan Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh saksi Yehova, apa yang dilakukan orang Mormon, apa yang dilakukan itu semua itu bertentangan dengan apa yang data-data kitab suci dan praktek gereja purba dari dulu sampai sekarang. Saudara Begu Ganjang, itulah jawaban saya. Kiranya ini bermanfaat. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.